Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, Stambuk F551194143 dari kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Rifai, Stambuk F551194130 dari kelas D. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Aldi Muhaidin, Stambuk F551191058. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fauzi, Stambuk F551-18092. Nama saya Rivaldo Alfayed Pau, Stambuk F551-16155. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kelas DNS IP address dan IP host entry. Deskripsi program mengambil daftar hostname dan alat IP situs yang diinputkan pada command pro dan mencetak nama dan alamat IP dari host lokal diikuti nama dan alamat IP situs yang diinputkan pada command pro. Pertama kita akan membuat IP address example, di mana pada saat membuat itu kita klik kanan di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian add, kemudian sini klik new item, lalu memilih ini visual class. Tapi tadi saya sudah membuatnya, jadi ini merupakan kode program yang telah saya buat tadi, di mana using system ini fungsinya itu untuk string dan konsul. Kemudian using system net ini fungsinya untuk DNS, IP host entry, IP address. Kemudian using system net sockets merupakan socket expansion. Kemudian di sini ada IP host entry, host info, DNS resolve host. Ini merupakan ini untuk mencoba mencocokkan DNS untuk host atau alamat yang diberikan. Selanjutnya di sini konsol ini fungsinya untuk tampilkan nama host utamanya. Konsol ini fungsinya untuk tampilan list nama IP untuk host yang ada pada alamat IP. Lalu di sini konsol ini sampai sini itu merupakan tampilan daftar nama alias untuk host yang nanti diisikan. Setelah itu kita masuk pada program CS-nya. Di sini using system ini fungsinya sama, string dan konsol. Kemudian using system net ini untuk DNS, IP host entry, kemudian using system net sockets ini untuk socket expansion. Kemudian warning ini memberitahukan apabila internet tidak terpakai, tidak terkonek. Nanti kita mencobanya. Lalu ini string, ini fungsinya proses input laman web yang ingin kita cek IP-nya. Lalu ini try, ini untuk mengambil cetakan info localhost, kemudian mencetak localhost-nya. Yang terakhir itu ini fungsinya untuk mengambil cetak info dari host yang ditulis pada command line. Kemudian kita menjalankannya. Ini ketika internet tidak terkoneksikan. Kemudian kita masukkan www.facebook.com.
www.twitter.com www.kaskus.com www.bukalapak.com lalu www.tokopedia.com. Tidak ada cocokan host karena tidak tersambung pada internet. Dan ini ketika tersambung pada internet. www.twitter.com www.bukalapak.com www.tokopedia.com Twitter kaskus.com. Akan muncul alamat IP-nya. Sekian, terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan dari praktikum kedua. Untuk codingan ini yaitu bermaksud untuk alamat IP dari komputer Anda. Ya, yang codingan ini bermaksud untuk mengirim dan menerima data dan codingan ini bermaksud untuk konversi atau encoding string ke byte lalu simpan di array byte atau lalu menyimpan ke byte. Untuk codingan ini stem read untuk mengirimkan string yang sudah di encode ke server. Parameter berisi 1 byte buffer, 2 byte offset indeks awal dari data pada byte buffer yang akan dikirim, 3 jumlah total byte yang akan dikirim dari byte offset. Untuk maksud dari codingan ini adalah array byte untuk menampung data yang diterima dari server. Alokasi ruangan array byte harus menghitungkan beberapa besar data dari server akan menerima. Untuk codingan ini yang bermaksud untuk membaca jumlah byte stream yang dikirimkan server. Dan untuk codingan ini yang bermaksud untuk konversi byte ke char. Pada TCP client close itu untuk menutup koneksi TCP client. Saya akan menjalankan programnya. Terima kasih. Ini akan menjelaskan praktikum kedua yang bermaksud pada codingan IP address ini adalah yang bergunakan untuk IP address lokal komputer project dengan menggunakan config di command prompt dengan gunakan IP yang sama dengan client. Pada codingan ini yang bermaksud untuk memulai proses mendengar pada port yang diberikan. Pada konsol readline ini yang bermaksud untuk properti untuk mengidentifikasi interface lokal dan port yang digunakan untuk mendengarkan komunikasi. Pada
sockets ini menerima ketika ada signal klien masuk, state-nya disimpan pada objek socket lokal. Pada codingan ini bermaksud untuk menghitung jumlah byte yang diterima pada soket. Pada konsol ini yang bermaksud untuk konversi data dari byte ke char. Dan codingan ini yang bermaksud untuk encode string ke urutan byte lalu dikirim ke soket yang terhubung. Dan send ini yang bermaksud untuk yang ini yang bermaksud untuk menutup koneksi soket, dan milestop ini menutup TCP listener. Oke, saya akan menjalankan programnya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Alfayed Pau, Stambuk PLC 5511615 yang akan membawakan praktikum pada kali ini. Di sini untuk codingnya telah dimasukkan, ada beberapa sistem yang telah dimasukkan, mulai dari sistem .NET, sistem socket, sistem. Di sini kita masukkan nama berikut, space-nya praktikum 1 dari 3. Kita masukkan untuk kelas programnya. Di sini kita ketikkan statistik void string, lalu masukkan konsol outline aplikasi WP Encode dan client. Ini untuk tampilan output tulisannya. Baru kita lanjut ke client dengan new client. Ini berfungsi sebagai mendefinisikan host dan port di konstruktor ini. Namun host dan IP tidak bisa di override. Oke, kita masuk ke client connect. Ini berfungsi sebagai mendefinisikan, spesifikasikan alamat host dan port endpoint. Host mengindikasikan bahwa server harus mendengarkan aktivitas klien pada semua interface port adalah jaringan. Atas maka datanya simpan sini, atau di sini terjadi proses pengiriman data. Pada proses ini terjadi pengiriman data. Berfungsi sebagai proses penerimaan respon dari
mulai dari indeks 0 hingga selesai. Dan jika ada kesalahan, maka akan muncul seperti ini. Untuk jadi pengulangan kembali ke sini, kembali ke fungsi ini lagi. Untuk bagian klien, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Sekarang Oke, di sini kita coba start dengan oke, di sini kita masukkan yang ingin kata yang ingin kita sampaikan ke server. Misalnya contohnya adalah stamp saya, lalu tekan enter. Proses di sini yang terjadi adalah mengirimkan 9 byte ke server. Maksudnya adalah ini adalah beberapa data yang berjumlah 9, ini dikirimkan ke server. Oke, di sini sudah baru sampai itu dia akan muncul 9 byte ke server. Di sini kita lanjut ke bagian server. Di sini untuk namanya sendiri dia adalah praktikum 1 dari 3 BP Eco Server. Oke, di sini adalah fungsi-fungsi yang tadi yang sudah saya jelaskan. Langsung kita masukin namespace-nya. Di sini akan bisa jelaskan langsung ke fungsinya saja. Oke, untuk fungsi ini server sama dengan new UDP client 8.1, artinya adalah tidak seperti klien, UDP server harus menspesifikasikan portnya saat deklarasi objek. Oke, masuk ke IPE point pinamod IPE point sama dengan new IPE point IP address ini 0 ref data. Ini adalah modifikasi pesan yang dikirim oleh klien, modifikasi pesan. Di sini sama dengan data plus dengan server seperti ini. Lanjut ke server data. Server send data range IP endpoint console offline recon bytes ke 1 klien. Ini untuk tampilan outputnya. Di sini dia akan menunjukkan pesan yang disimpan pada klien tadi. Setelah itu, maka jika datanya benar, maka akan muncul data yang disimpan ke klien tadi. Untuk yang ini adalah pengulangan saat error message akan terjadi pengulangan kembali ke sini. Coba kita run, maka tampilannya akan seperti ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Fauzi, Stamuk F551181092. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 4, yaitu tentang TCP Echo Client Socket. Berikut ini adalah kode yang
kita buat pada program CS. Pertama ini using system digunakan untuk string, integer 32, console, dan argumen exception. Selanjutnya system text untuk encoding, lalu sistem I/O untuk I/O exception atau input and output. Selanjutnya sistem net socket untuk socket dan socket exception. Dan yang terakhir yaitu sistem net untuk IP address dan IP endpoint. Di sini kita memanggil kelas program dan menuliskan fungsi void. Fungsi if di sini yaitu untuk menguji jumlah kata input. Jika kurang dari 2 kata atau lebih dari 3 kata, maka user akan diingatkan bahwa input hanya 3 kata server pesan dan port. Lalu string server ini digunakan untuk mengambil nama server atau alamat IP berdasarkan input user pada indeks ke 0 input. Selanjutnya ini digunakan untuk konversi input string ke byte. Lalu fungsi yang ini digunakan untuk inputan port oleh user jika dituliskan atau 7 sebagai default port server. Dan socket sok sama dan 0 ini digunakan untuk membuat variabel objek socket atau yang belum diinisialisasi, jadi hanya variabel. Penggunaan error handling untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam koneksi sehingga bisa diketahui. Sok sama dan new socket yang ini digunakan untuk membuat objek socket sekaligus menginisialisasi propertinya. Selanjutnya, IP endpoint ini digunakan untuk membuat objek IP endpoint. Sock connect digunakan untuk menghubungkan soket ke server berdasarkan port yang telah ditentukan. Sock send ini digunakan untuk mengirimkan pesan yang telah di-encode ke byte untuk dikirimkan ke server. Setelah itu integer int total byte received ini merupakan variabel untuk menyimpan total byte yang telah diterima, dan yang di bawahnya yaitu variabel untuk menyimpan byte yang diterima dari setiap pembacaan. Fungsi while di sini dituliskan untuk menerima pesan yang di-echo oleh server client. Dan yang terakhir yaitu finally adalah blok yang pasti akan dieksekusi setelah try catch dieksekusi, berbeda dengan catch yang hanya akan dieksekusi jika terjadinya error. Selanjutnya yaitu program TCP Echo Server Socket. Using system di sini digunakan untuk konsol, integer 32, argumen, exception, dan environment. Selanjutnya sistem net digunakan untuk IP address, dan yang terakhir sistem net socket digunakan untuk TCP listener dan TCP client. Di sini ini merupakan pendeklarasian variabel konstanta. Buffer size 32 ini merupakan ukuran buffer penerima, dan backlog sama dengan 5 ini ukuran max antrian data koneksi. Pada fungsi if kali ini, server ketika dijalankan harus menspesifikasikan alamat portnya agar bisa dihubungi oleh klien. Di sini digunakan untuk menentukan nilai server port. Kemudian socket server sama dengan 0 digunakan untuk menciptakan variabel socket. Di fungsi try di sini digunakan untuk deklarasi algoritma TCP server listen.
Di dalam fungsi try ini dibuat objek soket untuk menerima koneksi dari klien, soket IPv4, koneksi dua arah, jenis protokol TCP. Server bin di sini digunakan untuk mengikat IP address dan port server. Byte RCV buffer digunakan untuk mendeklarasikan algoritma TCP receive data dan juga mengalokasikan jumlah buffer size server, dan selanjutnya ini digunakan untuk menghitung jumlah byte yang telah diterima. Pada fungsi for kali ini digunakan untuk unlimited loop untuk memungkinkan server bisa menerima semua koneksi dari klien yang masuk. Client server accept menerima koneksi dari soket klien, dan di fungsi yang ini menerima semua data sampai klien menutup koneksi yang diindikasikan dengan nilai balik 0. Client close server telah selesai berurusan dengan klien yang terkait. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan desktop dari laptop saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 5 dari kelompok kami yang telah kami buat, yaitu membuat aplikasi WPF baru. Dan di sini kami menggunakan, mungkin langsung saja kita ke tampilan proyek aplikasi WPF baru yang telah kami buat. Itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini kami menggunakan text box ini untuk menyimpan ini. Kemudian kami di sini kan kami buat dua server, yaitu dua untuk menghubungkan itu yang pertama server dengan klien. Nah, di sini juga kami melakukan conversion, label text conversion. Di sini juga ada text box, ada buttonnya. Nah, langsung saja mungkin. Nah, yang pertama itu kami menggunakan tabel IP server. Di sini tabel IP server yang ini, kemudian kami menggunakan job port, tabel port server, kemudian juga kita menggunakan run tabel button run di sini. Kemudian juga di sini untuk klien kita menggunakan tabel IP klien, gunakan juga tabel port untuk klien. Kemudian di sini juga ada button connect klien. Nah, kemudian di sini ada tabel conversion. Di sini juga ada tabel untuk pesan atau message. Ini untuk button send message. Nah, ini ada tabel untuk pesan atau message. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai tampilan dari aplikasi WPF baru yang telah kami buat. Nah, langsung saja mungkin kita ke penjelasan mengenai codingan dari aplikasi WPF baru yang telah kami buat ini. Di sini, nah di sini kita yang pertama itu kita akses backend dari main Windows. Akses backend dari main window yang ini tadi. Kemudian kita import beberapa library source case yang dibutuhkan dari library untuk menangani multi thread. Nah, di sini yang ini yang using system net, kemudian using system net source case,
kemudian sistem I/O, kemudian sistem komponen model. Kemudian yang langkah selanjutnya itu adalah mendefinisikan variabel global untuk aplikasi yang dibuat dan mendefinisikan beberapa hal yang perlu dilakukan ketika pertama kali program dijalankan. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah selanjutnya mendefinisikan event ketika tombol run ditekan. Ketika tombol run ditekan. Yang ini ketika server run ditekan. Yang ini keinginannya itu dari sini sampai di background. Yang ini. Ini untuk mendefinisikan event ketika tombol run ditekan. Ketika mendefinisikan tombol run ditekan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat event eksekusi background. Membuat event eksekusi background thread 1. Dari sini memastikan kalian sudah terkoneksi dengan server dan membuka pertama itu while untuk kalian connect, kemudian tree, kemudian membaca data stream yang masih, kemudian receive, kemudian ini mengirimkan pesan dan data ke URL text block ini. Kemudian kita add application exception X, kemudian message box show X message to string. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu mendefinisikan event ketika tombol connect ditekan. Mendefinisikan ketika tombol connect ditekan. Itu membuat objek lain. Pertama membuat objek lain dan top client, kemudian ini IP endpoint set up end, kemudian point dengan IP dan IP yang ketika ditentukan di text box ini. Kemudian client connect IPN, kemudian ini block serversion text terhubung ke server. Nah, kemudian stream loader client di stream sebagai worker run workers. Kemudian yang langkah selanjutnya itu mendefinisikan event ketika tombol connect ditekan yang ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendefinisikan event ketika tombol send ditekan. Yang ini mendefinisikan ketika tombol F1 ditekan. Tidak boleh kosong ini message box. Tidak boleh kosong. Ketika tombol Fn itu ketika ditekan kemudian tidak diisi, kemudian dikirim, akan muncul itu tidak boleh kosong seperti yang ini. Nah, ini codingannya ketika tombol event dikirim kemudian ada yang tidak terisi maka akan muncul tidak boleh kosong. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat event eksekusi background set 2. Nah, yang ini private void block through. Nah, menuliskan data ke database untuk dikirimkan data ke server. Nah, ini membuat event eksekusi background set 2. Nah, sudah dijelaskan tadi. Mungkin kita langsung saja melihat hasilnya seperti apa. Hasilnya itu seperti ini. Ya, sementara merun. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi.
Itulah tadi penjelasan mengenai tampilan dan codingannya, tampilan dari aplikasi PVF yang telah kami buat dan codingannya ini. Mungkin kita langsung saja lihat ke hasilnya seperti bagaimana. Ya, langsung saja. Oke, nah di sini hasilnya seperti ini. Di sini hasilnya ada IP. Tadi untuk server, ini IP-nya untuk klien, ada portnya. Mungkin kita untuk ke servernya, IP klien itu 27 1 3 connect. Kita menggunakan dulu 1 2 3 sekitaran. Ini sebentar proses untuk merun. Sudah 55 second. Udah lama sekali. Sudah 1 menit merunnya.